biasanya yang banyak itu yang salah loh, saudara. Ya. Mengapa ada penindasan kepada minoritas? Karena biasanya yang banyak itu yang salah dan ngotot, kudu mereka paling benar karena karena mayoritas. Ya, ketika ada yang berbeda, ya langsung diserang, ya kan? Wow, kamu menghina orang Batak. Siapa bilang saya menghina orang Batak? Hanya channel ini yang pertama kali mengungkap ada genosida orang Batak. Ya kan? Channel ini yang pertama kali memblow up adanya genosida orang Batak, 600.000 orang Batak. Ya, salah kamu ya. Justru channel ini lah kumpulannya orang Batak di sini semua, saudara. Ya, Batak-Batak yang waras. Kalau yang nggak waras yang dukung saya si Kamarudin. Batak yang nggak waras dukung Kamarudin, saudara. Hati-hati ya. Belum tentu mayoritas itu benar loh. Apalagi yang mayoritas ini kan tidak hadir waktu pembunuhannya si Brigadir J kan nggak hadir kan. Anda kan cuma dengar dari kata Kamarudin kan. Ya kan. Pak Ponto membongkar pertama kali, ini nggak ada yang nggak benar. Kemudian Pak Susno Duwaji bongkar, Kamarudin langsung naik, pencilitan, ya kan. Kalau ada Pak Ponto bongkar, didengar nggak Kamarudin? Kentutnya aja bisik-bisik, saudara. Kentutnya aja bisik-bisik si Kamarudin. Itu kasusnya KC coba. Dia bisa apa kasusnya KC? Malah duitnya KC dirampok kan. Nah ini sekarang dia lagi cari duit nih. Kasusnya Brigadir J, dia cari duit ya. Dia either ke nomor rekening minta donasi kemana-mana. Hati-hati loh saudara. Anda sedang ditipu sama Kamarudin. Dia kemarin jual ya. Nama teman saya ada yang dijual. Kenal sama ibu ini nggak? Oh kenal, saya ada proyek sama ibu ini. Dia suka bohong loh saudara. Kalau saya sebut teman ini Anda tahu semua ya. Orang ini telepon saya sendiri ngasih tahu, hati-hati dengan Kamarudin loh Pak Paul. Orang ini juga ngomong dia jual nama saya kemana-mana. Hati-hati loh saudara ya. Ini coba biar Pak Santiamer jelasin ini. Coba jelaskan sekali lagi Pak. Kenapa Pak Santiamer tidak setuju dengan sepak terjangnya Kamarudin Pak? Begini Pak ya, kita prinsip di dalam hidup ini mengenal pohon dari buahnya, ya kan? Nah, sekarang kawan ini buahnya apa? Jangan melupakan itu. Ya, dia sebagai pengacara atau advokat dari MKC, apa hasilnya? Ada beberapa teman kita juga yang melaporkan bahwa si Majunta ini merupakan advokat mereka juga dirugikan. Ya, jadi track record ini menjadi penanda bahwa dia itu tidak memperdulikan kepentingan daripada klien yang dibelanya, tidak memperdulikan dampak daripada perbuatannya. Ya, jadi saya tidak melihat di Batak atau marga apa. Bagi saya itu siapapun dia harus kita lihat dari perbuatannya. Jadi saya sih berharap ya mudah-mudahan ini Kamarudin mendengar suara saya karena dia bersahabat dengan saudara saya di Medan. Saudara saya ini juga saya ingatkan karena ada rencana saudara saya ini mau memberikan penghargaan kepada dia sebagai pengacara yang hebat. Saya ingatkan dia hati-hati, ini buktinya. Ya jangan nanti kejahatan dia ataupun kesalahan dia itu tertutupi dengan itu dan Anda akan kena getahnya. Jadi jangan buru-buru. Nah itu secara objektif saya bersikap begitu Pak. Siapapun orangnya, kalau buahnya merugikan orang lain, juga bangsa dan negara, bagi saya itu adalah 0, 0. Tidak perlu dipuja-puja, tidak perlu dipuji-puji. Bagi kita itu tidak ada gunanya. Itu Pak alasan saya dan alasan objektif saya menilai pengacara ini. Terlepas dia itu satu suku dengan saya. Begitu dulu Pak Paul dari saya dan saya mempertanggungjawabkan omongan saya ini. Kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun ketika ditanya saya. Begitu Pak Paul dan teman-teman yang lainnya, saya bertanggung jawab penuh
untuk setiap ucapan dan penilaian yang saya berikan. Dan di grup-grup kami Pak, orang-orang Batak saya ingatkan, nggak usah terlalu memuji-muji. Ya, saya sebutkan track recordnya begini-begini. Yang biasa-biasa aja lah, yang wajar-wajar aja. Setiap komentar dan ucapan-ucapan dia itu kan selalu apa namanya itu ya, eh, apa namanya, memblow up begitu, ya lari dari substansi. Kalau dia membela Brigadir J, bela saja, jangan melebar kemana-mana. Ada dikit informasi di blow up, ada dikit informasi di blow up, bukan begitu caranya. Fokus saja. Tetapi mungkin ada motif lain daripada KS ini, ya kita tidak tahu. Tetapi bagi saya, selalu seseorang atau pohon kita kenal dari buahnya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman kita orang Batak yang di Zoom ini atau yang mendengar di YouTube, itu sikap saya. Terima kasih Pak Paul, selamat malam. Iya, jadi begini loh, kita memang harus objektif ya. Jangan berpikir kalau semua orang, banyak orang pasti benar. Goblok Anda, itulah framing Islam. Yang banyak pasti yang benar. Ya, kalau Anda masih berpikir orang yang banyak yang benar, goblok Anda. Kalau gitu Indonesia yang paling benar Islam dong. Yang paling banyak kan Islam di Indonesia. Kalau gitu seluruh dunia yang paling benar itu orang-orang yang tidak bertuhan itu dong. Karena yang paling banyak kan orang-orang yang nggak bertuhan. Orang-orang yang bermoral bejat itu. Biasanya yang banyak itu yang salah loh saudara. Ya. Mengapa ada penindasan kepada minoritas? Karena biasanya yang banyak itu yang salah. Dan ngotot. Kudu dia mereka paling benar karena mayoritas. Ya, ketika ada yang berbeda, ya langsung diserang, ya kan? Wow, kamu menghina orang Batak. Siapa bilang saya menghina orang Batak? Hanya channel ini yang pertama kali mengungkap ada genosida orang Batak, ya kan? Channel ini yang pertama kali memblow up adanya genosida orang Batak, 600.000 orang Batak, ya. Salah kamu, ya. Justru channel ini lah kumpulannya orang Batak di sini semua, saudara. Ya, Batak-Batak yang waras. Kalau yang nggak waras, yang dukung saya si Kamarudin. Batak yang nggak waras dukung Kamarudin, saudara. Hati-hati ya. Belum tentu mayoritas itu benar loh. Apalagi yang mayoritas ini kan tidak hadir waktu pembunuhannya. Si Brigadir J kan nggak hadir kan. Anda kan cuma dengar dari kata Kamarudin kan. Ya kan. Pak Ponto membongkar pertama kali, ini nggak ada yang nggak benar. Kemudian Pak Susno Duwaji bongkar, Kamarudin langsung naik, pencilitan, ya kan. Kalau ada Pak Ponto bongkar, didengar nggak Kamarudin? Kentutnya aja bisik-bisik, saudara. Kentutnya aja bisik-bisik si Kamarudin. Itu kasusnya KC coba, dia bisa apa kasusnya KC? Malah duitnya KC dirampok kan. Nah ini sekarang dia lagi cari duit nih, kasusnya Brigadir J, dia cari duit ya, dia either ke nomor rekening minta donasi kemana-mana. Hati-hati loh saudara, Anda sedang ditipu sama Kamarudin. Dia kemarin jual ya, nama teman saya ada yang dijual, kenal sama ibu ini nggak? Oh kenal, saya ada proyek sama ibu ini. Dia suka bohong loh saudara. Kalau saya sebut teman ini Anda tahu semua ya. Orang ini telepon saya sendiri ngasih tahu, hati-hati dengan Kamarudin loh Pak Paul. Orang ini juga ngomong dia jual nama saya kemana-mana. Hati-hati loh saudara ya. Oh iya nih Pak Kamarudin berjasa menambah masa hukuman KC. Benar. Oh iya bisa kasus penistaan agama 10 tahun kan gara-gara Kamarudin saudara. Ya kan? Ya kan? Ya. Jasanya Kamarudin adalah menambah hukumannya KC jadi 10 tahun. Ya kan? Nah, itu tadi ya, ternyata temannya Refli Harun ya si Kamarudin ya. Bener ya. Nah, balik lagi saudara, kasus LGBT lagi. Sekarang ya orang-orang sedang berusaha membuka KM 50. Ya, apakah KM 50 itu ada kaitannya? Nggak ada, tapi mereka sedang mau membuktikan ya bahwa khilafah sedang disolimi.
Kan endingnya sebenarnya kan gampang sekali, saudara. Kiprahnya si Fahmi ini kan gampang sekali ditebak, saudara, si Fahmi ini. Ya kan? Fahmi Alamsyah. Ya. Mana nih Fahmi Alamsyah, sebentar. Saya tunjukkan. Fahmi Alamsyah ya, saya tunjukkan orangnya ya. Kiprahnya dia sebagai pembuat skenario ini kan justru gampang ditebak. Apakah si Komarudin ini nyadari nggak? Enggak, saudara. Nggak ngerti, terlalu bego dia. Dia terlalu asik dengan lampu-lampu studio, saudara. Dengan hingar-bingarnya lampu-lampu itu. Dia nggak menyadari kiprahnya si Fahmi ini. Nah, ya, saya upload dulu nih biar kelihatan. Ya, Pak Santiamer, kalau mau lanjut boleh, saya sambil upload dulu nih. Fahmi Alamsyah. Ya, jadi teman-teman yang khususnya orang kita Batak, ada juga beberapa organisasi Batak ya, yang kalau saya pakai istilah Medan itu, ada namanya CCA, ada namanya pemain pucuk, ada namanya pencari panggung. Jadi CCA itu kalau istilah di sana itu namanya cakap-cakap aja, jadi untuk apa namanya manas-manasin gitu ya, membuat rame. Tapi ya itu sebatas itu aja. Orang yang mendengarkan hasil CCA itu yang terpengaruh. Nah, apakah ini saudara kita ini ya, KS ini supaya menyadari ya sudahlah, jangan mencari popularitas tetapi justru membahayakan orang lain. Jangan mencari duit untuk kepentingan sendiri tetapi membahayakan orang lain. Betul. Ya, hati-hati ya, hati-hati, bukannya tidak boleh mencari kekayaan, tetapi cara-cara Anda mencari popularitas atau mencari panggung ya, pemain pucuk artinya itu cari duit dengan cara apapun untuk mengumpulkan baginya dia sebagai kekayaan. Namun membahayakan orang lain, hati-hati ya, hati-hati, jangan bermain-main dengan itu. Pada akhirnya nanti akan terbongkar ya. Dan ketika itu terbongkar, maka akibatnya sangat fatal, bukan bagi diri Anda sendiri, juga keluargamu dan keturunanmu. Ya. Saya sampaikan satu hal, pesan yang sangat berharga ya bagi siapapun termasuk KS ya. Ini adalah kebenaran. Siapapun tidak akan bisa terhindar daripada kebenaran ini. Karena yang mengatakan ini adalah pencipta alam semesta. Orang yang mengumpul kekayaan dengan cara yang tidak benar, pada pertengahan hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya. Sehingga pada akhir hidupnya dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Nah, saya ulang, ini sangat penting ini. Kepada siapapun ya, orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, pada pertengahan hidupnya kekayaan itu akan meninggalkannya. Sehingga pada akhir hidupnya dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Jadi dua, kekayaan meninggalkan dia, akhir hidup dia dibilang orang bodoh. Ngeri kan? Ngeri. Dan ini adalah kebenaran itu. Saya harus sampaikan ini kepada teman-teman. Sudahlah, bekerjalah secara profesional. Ingat, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada seseorang yang selalu yang memperhatikan sepak terjang kita. Jangan kita pikir kita ini sudah hebat. No. Jadi hindari CCA, hindari pemain pucuk, hindari pencari panggung. Bekerjalah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa Tuhan kita itu kepada kita. Itu aja udah cukup. Nah, ini tambahannya Pak Paul untuk nanti bagi teman-teman kita yang lain. Benar. Ini ada yang bilang nih, emang siapa lawyer yang mau serius belain BC? Kan cuma Kamarudin. Oh, banyak yang mau belain BC ya. Cuman ditutup sama Kamarudin persis waktu saya pindahkan dari Yusuf Manubulu ke Saifuddin. Kan saya mindahin. Ya. Lalu diambil alih sama Kamarudin. Itu semua lawyer kami nggak ada yang boleh masuk, di blok sama dia sambil fitnah saya. Kan persis kejadiannya. Sama nih. Terus ada yang bilang, ya,
katanya Kamarudin nggak dibayar. Sama, katanya KC nggak dibayar, tapi duit KC 400 juta dirampok semua sama si Kamarudin. Sama saja, ya. Kamarudin apa mikir nggak nih si Fahmi Alamsyah? Pernah nggak dia bahas? Nggak pernah. Karena dia sibuk dengan panggungnya. Dia nggak pikir bahwa pembuat skenario awalnya adalah orang ini, bukan Sambo loh. Pembuat skenario-nya adalah orang ini loh, si Fahmi Alamsyah. Dikejar nggak sama Kamarudin? Enggak. Memang dia nggak ngerti, dia bego. Nggak tahu cara ngejarnya. Nggak ngerti dia. Itu memang pengacara bego, hati-hati. Bisa lolos itu ya. Sambo itu nanti bisa lolos itu. Bisa lolos, udah kejadian berkali-kali. Ya, Iwan Fals saja ngamuk kok. Ya, Iwan Fals saja ngamuk sama Kamarudin loh. Ya, terus kemarin itu ya, PS Sarah itu, masih Sarah kemarin. Ya kan ngamuk itu sama, kemudian ya kan klien-klien yang pada komplain dengan kinerjanya Kamarudin. Ini orang nggak ada kerjanya, saudara. Ya, itu nggak main-main ya. Makanya saudara, yang ini Fahmi malah nggak dikejar, malah ngublek-ngublek motifnya Sambo terus. Ya, wah, malah ngublek-ngublek di motif Sambo. Sementara pelaku yang sesungguhnya ya nggak ketahuan siapa. Sementara orang yang membuat skenario-nya nggak dikejar sama dia, nggak berani si Komarudin sama orang ini. Iya, Bebas merdeka. iya bebas merdeka justru ini orang ini kan, yang sudah berhasil mengacaukan Polri ini kan. Nah, ini ada suara kebenaran ini.